Baik anak ibu, kita masuk dalam pertemuan yang ke-17 ya. Ini kita akan bahas bab yang terakhir di pendidikan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini ibu akan bicara tentang subpokok bahasan pertama, yaitu ilmu dalam perspektif historis. Jadi ilmu itu ada sejarahnya. Pertama kita bicara adalah mengenai ilmu dalam 4 masa sejarah, yaitu ilmu masa Yunani kuno, ilmu masa abad tengah, ilmu masa abad modern, dan yang terakhir ilmu masa abad kontemporer. Sebelum kita masuk ke Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kita bicara dulu ilmu dalam perspektif sejarah atau historis. Pertama kita lihat ilmu dalam perspektif historis dalam sejarah dalam masa Yunani kuno. Dalam masa Yunani kuno, ilmu pengetahuan itu lahir identik dengan filsafat, yaitu corak yang memiliki corak mitologis. Mitos logis itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan halusinasi, berdasarkan pemikiran, berdasarkan keinginan, itu yang dinamakan mitologi. Filsafat itu di dalam mitologi itu menjadi 3 bidang, yaitu ilmu pengetahuan poletis atau terapan, atau di sini dengan sebutan teori. Kemudian atau praktek, terapan atau praktek di sini. Kemudian ilmu pengetahuan praktis berupa etika dan berdalam hal politik itu. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan teoritik, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pasti, dan filsafat pertama yaitu metafisika. Yaitu ilmu filsafat pertama metafisika ini merupakan ilmu filsafat tentang asal muasal suatu barang, asal muasal suatu benda. Itu seperti itu. Jadi ada 3 mitologis dalam ilmu dalam masa Yunani kuno yang identik dengan filsafat. Kemudian ilmu berkembang di zaman abad tengah, ya. Ilmu dalam masa abad tengah ini, filsafat itu menjadi ajaran praktis bahkan mistis. Jadi dianggap sebagai hal-hal yang gaib seperti itu. Filsafat mengabdi pada agama. Jadi filsafat itu akhirnya menjadi hal-hal yang mistis atau hal-hal yang gaib yang dihubungkan dengan agama pada saat itu. Ini pada ilmu abad tengah. Makanya sampai sekarang masih ada kan hal-hal seperti ini. Kalian lihat ya anak ya, masih ada karena itu memang ada perkembangan ilmu dalam masa abad tengah. Seperti itu anak ibu. Kemudian ilmu dalam perspektif historis yang lainnya itu ilmu dalam masa abad modern. Nah, agama mulai ditinggalkan oleh filsafat. Kemudian filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabangnya dengan metodologi masing-masing yang mengembangkan spesialisasinya, seperti lepasnya ilmu-ilmu alam dalam astronominya dari biologi. Jadi mulai pada saat abad modern ini ya, agama mulai ditinggalkan, filsafat mulai ditinggalkan yang berdasarkan pemikiran tadi ya. Kemudian berdasarkan pemikiran dan keyakinan tadi, filsafat mulai bukan mencari asal muasal benda lagi atau asal muasal barang lagi, tapi orang sudah bagaimana mengadakan penelitian dengan metodologi tersendiri untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang lain selain dengan ilmu teoritis, ilmu politis, dan satunya lagi ilmu terapan seperti itu. Yang kita dapatkan di ilmu yang ini Nana, yang di sini. Yang di sini Nak ya. Nih, kalian perhatikan di yang di sini nih. Ya, ilmu pengetahuan politis, praktis yang berupa kata Ibu tadi, terapan itu berupa praktek, praktis, dan teoritis itu mulai dikembangkan orang di dalam masa abad modern. Kemudian di masa abad kontemporer, para pakar melanjutkan penelitian yang berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ya, ini ilmu-ilmu berkembang, akhirnya ilmu ini ada dalam dunia, yaitu astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Jadi muncul ilmu dalam artian teoritis yang alam tadi digali orang untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kemudian Auguste Comte menyusun hierarki ilmu pengetahuan dengan meletakkan Pancasila ini dengan meletakkan matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, fisika sosial atau sosiologi menjadi ilmu
hierarki atau tingkatan ilmu seperti itu. Jadi orang harus menguasai dulu matematika, kemudian astronomi tentang alam, kemudian fisika, kimia, biologi, fisika sosial atau sosiologi. Tapi kemudian ilmu berkembang kan saat ini, apalagi di ilmu sosial yang berupa ilmu-ilmu sosial itu yang berasal dari filsafat ya, itu mulai juga berkembang saat ini, seperti adanya antropologi, kemudian ilmu-ilmu sosiologi, kemudian ilmu-ilmu komunikasi, ilmu sejarah. Itu kan kalian lihat ya, ilmu filsafat seperti itu sebenarnya sudah mulai berkembang saat ini. Kemudian yang kedua nih, pokok bahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah masalah dalam ilmu pengetahuan. Ini kalian pasti paham nih masalahnya yang kalian hadapi nih. Sebenarnya sudah banyak sih orang-orang paham, tapi ketika Ibu jelaskan di sini kalian bisa merasakan bahwa ini memang terjadi nih. Saat ini kan adanya spesialisasi ilmu. Jadi orang-orang itu keserba majemukan ilmu yang disebabkan oleh perbedaan metode dan perkembangan ilmunya. Dampak negatifnya itu adalah ilmuwan tidak menghargai ilmu lain. Jadi dia menganggap bahwa ilmu dia sendiri yang paling baik. Padahal dia hanya mempelajari satu ilmu dengan metode-metode yang berbeda. Dan kadang-kadang dalam satu ilmu pun dengan metode yang berbeda, mereka berdebatnya luar biasa. Padahal dalam satu bidang ilmu spesialisasinya. Ini yang pertama nih yang terjadi. Ini yang terjadi masalah nilai dalam iptek, ya kan? Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ya, masalahnya adalah dimensi moral dalam pengembangan iptek, adanya keterbatasan ilmu teknologi mengatur perilaku manusia. Benar ini, kalian bisa rasakan sekarang ini. Malah teknologi yang mengatur sifat manusia. Manusia yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kadang ya, teknologi itu mengatur perilaku manusia, padahal manusia belum butuh teknologi itu. Tapi dia diatur oleh teknologi. Itu yang terjadi pada saat ini. Kadang-kadang juga nih, ya, dimensi moral ya, dimensi manusia hilang, sisi kemanusiaannya hilang kalau di dalam teknologi. Kalian bisa lihat nih, kalau manusia nggak mungkin kerja 24 jam, tapi dibuat sistemnya dengan bentuk 24 jam. Atau sisi manusia yang bersedih, suka bersedih, suka yang namanya sisi kemanusiaan itu, suka nangis, sudah punya perasaan, kecewa, itu dihilangkan di dalam teknologi. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Itu bisa kalian rasakan sendiri nih. Teknologi tidak ada kata permisif. Misalnya ya, kita menggunakan teknologi misalnya seperti LMS nih. LMS itu kan ada batas waktunya. LMS itu nggak mau tahu, ya, tidak mau tahu apakah kalian itu tidak bisa mengerjakannya karena ada sesuatu hal yang membuat kalian terhambat dalam mengerjakannya. Yang tahu LMS batas waktunya sudah habis. Jadi kalian tidak bisa mengumpul tugas tersebut karena batas waktunya sudah habis. LMS tidak mau tahu apakah kalian itu tidak bisa mengumpul tugasnya itu karena ada alasan-alasan kemanusiaan, itu nggak tahu. Itu yang seperti itu yang contohnya kata Ibu, dimensi moralnya dalam pengembangan iptek itu mulai ditiadakan. Bukan ditiadakan ya, kalau Ibu bilangnya memang tidak ada sisi kemanusiaannya kalau kita bekerja dengan teknologi. Nah, ini tadi kata Ibu tadi, pokok-pokok nilai dalam pengembangan iptek, HAM itu kadang-kadang dihilangkan. Seperti itu, kita harus bekerja 24 jam sesuai dengan teknologi. Kemudian keadilan, memperhatikan lingkungan dan nilai manusia. Ini kata Ibu tadi, nilai manusia sebagai pribadi yang butuh waktu, ya, butuh waktu sebagai pribadi yang punya rasa kecewa, kata Ibu, punya rasa sedih, punya masalah, punya rasa kesel, itu dihilangkan di dalam perkembangan iptek. Seperti itu yang Ibu tadi bilang. Dalam contohnya Ibu bilang tadi, contohnya hal kecil misalnya dalam pengumpulan tugas di LMS. Seperti itu, ya kan? Sisi kemanusiaannya hilang. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai masalah historisnya, kemudian mengenai masalah yang ada dalam pengembangan iptek dan teknologi yang ada hubungannya dengan perkembangan ilmu. Ada pertanyaan, Ibu persilakan.